Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Honda Beat. Ini saya mau belajar. Kita belajar bersama untuk masalah TPS. Ini TPS ini normal. Ini mau saya buat berbagi pengalaman aja. Karena dulu saya juga belajarnya seperti ini untuk TPS sebelum setting. Jadi kalau ada TPS error itu harus dipastikan dengan angka, nggak bisa dengan kira-kira. Ada yang diganjel pakai aluminium dari bungkus rokok, itu diganjel-ganjel, itu mungkin tujuannya memang buat supaya memperbaiki sementara lah istilahnya. Tapi kalau saya itu harus menggunakan data, kita gunakan avometer digital biar lebih akurat angkanya. Dan untuk caranya kita memerlukan jarum pentul. Jadi kalau mau geser TPS itu kan ada juga kendala TPS atau motor itu kalau digas mentok itu malah mati. Saya juga pernah ada dulu videonya yang Honda Scoopy. Itu juga ada untuk videonya, tapi itu enggak spesifik untuk penyetelan TPS, tapi untuk memperbaikinya untuk saya ganjel. Jadi kalau ada yang TPS error, digas mentok mati, itu bisa dilakukan dengan cara ini, atau berbedi awal atau gimana, atau error mungkin diindikasikan TPS. Seperti ini caranya. Kita ambil kabel yang tengah. Untuk semua Honda, terutama Matic, itu di bagian tengah. Kabelnya warna pink garis putih. Ini kita tusukkan, pastikan ini ujungnya bersih, yang enggak karatan. Karena untuk TPS itu sendiri menggunakan tegangan 5 volt yang disuplai dari ECU. Enggak kelihatan. Nah, seperti ini kelihatan, mudah-mudahan kelihatan. Ini yang prop hitam di negatif, bebas, yang penting negatif di masa. Kontak di on dulu. TPS nya nggak usah dicabut untuk soketnya. Untuk standar dari tegangan TPS itu 0,4. 0,4, lebihnya itu macam-macam. Ada yang 0,4, ini terbaca 0,49, mendekati 0,5. Saya pernah dulu ada yang error itu saya setel maksimal itu 0,6, masih mau. Kalau 0,7 sampai 0,8 itu RPM-nya cenderung tinggi sendiri atau nggak mau turun. Nah, ini kalau digas otomatis akan naik. Jadi kalau TPS error itu harus diperhatikan, naiknya itu ada yang kosong balik ke 0 lagi atau emang pas. Semakin naik perlahan-lahan itu harusnya semakin nambah, nggak ada kosongnya. Kalau di scanner pakai diagram itu kelihatan diagramnya menurun. Kalau pakai Avo ya cuma seperti ini angka, karena yang terbaca cuma tegangan. Kita bentok. Nah, bentoknya 4,30 volt. Jadi kalau yang TPS error di atas atau gas atas itu biasanya 4,1, begitu ditambah malah turun jadi 0,2 atau di bawah 0,4. Jadi seperti gas dilepas. Ini masih normal 4,30. Kalau di scanner terbaca voltase, tegangan, juga ada yang derajat. Jadi berapa derajat untuk normalnya. Jadi cara pengukuran TPS seperti ini. Jadi kalau cuman main digeser, nggak pakai avometer, itu cuman main feeling. Jadi nggak ada data atau nggak segera ketemu. Kalau seperti ini kan cepat. Nih, kalau digas naik.
Ini seperti ini. Karena TPS itu sebenarnya cuma potensio, persis sama potensio yang ada di radio atau sound system itu sama. Ini yang sistem mono, potensio mono. Jadi sebelah, putar ke kanan, balik lagi 0. Cuman ada rentan angka atau rentan tegangan yang diperbolehkan. Jadi kalau di bawah 0,4 itu pasti nanti ada mil yang berkedip atau lampu mil berkedip karena terdeteksi kekurangan suplai tegangan. Kalau dari saya juga ada dari sharing dulu, saya baca-baca dari bengkel nanas itu ada motor itu error, nggak mau hidup. Begitu dicari tahu ternyata tegangan TPS itu mencapai, cuman dulu saya nggak tanya berapa voltasenya, itu sekitar mungkin di atas 2 volt. Itu kondisi TPS nutup atau gas tertutup. Jadi api dari koil itu nggak keluar karena mungkin ECU itu ada sistem cut off-nya otomatis, auto cut off. Jadi memprediksi bahwa throttle position itu terbuka lebar tapi injektor mati, nggak ada suplai, mesin belum hidup. Itu mungkin diindikasikan untuk gas terlalu tinggi, jadi otomatis di off bagian ECU, bagian pengapian itu off, jadi motor nggak mau hidup. Setelah ganti TPS ternyata sembuh. Nah, dan untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Ini udah siang, saya mau makan siang dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.